Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Kita mulai. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita berdasarkan bacaan kita warga Gemim saat ini dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 adalah menjadi sahabat bagi semua orang. Kita semua pasti punya teman, bukan hanya satu, tapi pasti lebih dari satu teman. Biasa orang bilang friend, bahasa trennya. Tetapi tidak semua teman itu adalah sahabat bagi kita. Nah, apa bedanya teman dan sahabat? Kita bisa katakan orang ada berjalan deng teman-teman sekolah. Orang ada pergi deng teman-teman kantor. Orang ada sama-sama deng teman-teman gereja. Tetapi ketika kita memakai kata sahabat, ini tentu menunjuk pada relasi yang lebih akrab, yang lebih dalam, di mana di dalamnya ada rasa saling percaya satu sama lain. Sehingga kepada sahabat kita pasti akan berbagi rahasia kita, karena kita percaya, karena kita tahu sahabat pasti mengerti orang keadaan apapun keadaan kita. Sehingga kalau teman bisa saja orang punya banyak, lebih dari satu, tetapi sahabat pasti orang akan pilih, biar cuma satu atau dua, yang penting dia cocok dengan orang, dapat dipercaya. Orang bilang nyandak Carlota, nyandak mulu-mulu, dapat menyimpan rahasia, ada di setiap keadaan kita, baik susah dan senang. Bukan cuma senang saja, tetapi sekali lagi dalam keadaan susah, sahabat itu ada. Amsal 17 ayat 7 nats pembimbing kita tadi mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.
Yang hebatnya di sini, seorang sahabat sejati, dia pun dapat menjadi saudara dalam kesukaran. Bahkan ada yang orang bilang lebih daripada saudara. Sehingga ada keluar istilah atau ungkapan orang bilang, sahabat marsobarasa saudara. Ini sebenarnya yang dimaksudkan juga oleh pengamsal tadi. Amsal 17 ayat 17. Sahabat adalah seorang yang mengasihi kita. Saat mana orang ada di atas, ketika orang sukses, orang berhasil, orang berjaya. Tapi juga kesetiaan seorang sahabat itu teruji ketika kita ada juga di bawah. Yakni ketika kita gagal, ketika kita terpuruk, ketika kita banyak masalah, sahabat kita ada. Memberikan semangat, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Itu arti seorang sahabat sejati. Nah, saudara-saudaraku, apalagi kita ada di zaman sekarang ini, di mana orang hidup lebih susah, banyak masalah, apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19. Tentu kita butuh seorang sahabat untuk kita berbagi cerita, berbagi kesusahan, tempat orang bercurhat, tempat kita mencari solusi. Bahkan kalau orang ada membutuhkan, biasanya juga tuh sahabat jadilah tempat orang bapinjam akang doi. Baru mesti kasih pulang tuh kalau bapinjam, karena nyanda ada tuh bilang uang itu atau doi, orang bilang nyanda ba teman, nyanda ba saudara. Kalau pinjam jangan lupa kasih pulang. Banyak orang lupa itu. Nah, mungkin juga di saat-saat susah, orang mau dapat lihat tuh sahabat sejati yang mana. Karena banyak orang bisa bersahabat, tetapi tidak bisa berkorban demi sahabatnya. Nah, itu bukan sahabat sejati. Karena sahabat sejati itu susah senang selalu ada. Rela berkorban sama dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ada lagu yang sering kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Mari kita menyanyi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, benar kan? Orang sahabat sejati namanya Yesus selalu ada setiap waktu dengan orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita saat ini Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Kalau kita dapati di ayat 14 dan 15, Yesus menyebut kita sahabatnya, bukan lagi hamba.
Bukan kita yang memilih untuk menjadi sahabat Yesus, tetapi Dia, Tuhan Yesus, yang telah memilih saya dan saudara-saudara, kita sekalian, untuk menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus memilih kita untuk pergi dan berbuah ketika kita mau hidup di dalam Dia. Yesus memilih kita supaya kita hidup sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan, saling mengasihi. Yesus telah memilih kita sedemikian rupa, sehingga apa saja yang kamu minta dalam nama Bapa akan dikabulkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi dunia ini, bahkan Dia rela memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Bagi Yesus menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya, ini merupakan suatu tawaran yang hebat sekali. Karena Tuhan Yesus memberikan kita suatu keakraban yang dekat dengan Allah. Kita tidak perlu lagi memandang Allah dari jarak yang jauh. Kita tidak lagi seperti hamba yang tidak memiliki hak apapun untuk datang menghadap tuannya. Yesus telah memberitahukan segala sesuatu kepada kita, sahabatnya, dari apa yang telah didengar dari Bapa di sorga. Tidak ada yang disembunyikan kepada sahabatnya mengenai setiap rancangan-rancangan Allah bagi dunia ini, termasuk bagi manusia. Nah, oleh karena itu, kita dipilih menjadi sahabat Allah, maka orang mesti setia sebagai sahabat. Tetapi juga kesetiaan kita dinampakkan, ditunjukkan lewat ketaatan kita pada setiap perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus telah memberi contoh tentang bagaimana figur sahabat dalam sebuah persahabatan yang dibungkus dengan bingkai kasihnya, yang dimana memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kasih agape, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Perintah Tuhan dalam firman-Nya, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih kepada semua orang, kasih kepada siapa saja. Bahkan perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Walaupun memang sulit, walaupun terkadang kita manusia punya keegoisan untuk tidak mampu, apalagi mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Tetapi sekali lagi, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi siapa saja, untuk menjadi sahabat bagi semua orang, dan menjadi sahabat bagi semua orang. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua tentang arti seorang sahabat dan bagaimana menjadi seorang sahabat sejati. Kita semua dipilih dan dipanggil sebagai sahabat-sahabat Yesus, untuk mana juga dikatakan kita bersuka cita betapapun beratnya hidup ini, karena kita punya Yesus yang adalah sahabat kita. Dalam segala waktu Tuhan Yesus ada. Senang, susah, apapun kondisi kita, Tuhan Yesus itu ada. Dan oleh karena itu kita dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diutus ke dalam dunia ini untuk saling mengasihi, tanpa kita membeda-bedakan
satu sama lain tanpa kita melihat status, jabatan, agama, suku atau apapun itu. Kita terpanggil untuk mengasihi semua orang. Memang sering orang itu hidup seolah-olah dia diutus ke dalam dunia untuk bersaing dengan orang lain, bertengkar dengan orang lain, sehingga kasih tidak nampak, kasih tidak ada. Yang ada malahan iri hati, dengki, amarah, kesombongan, bahkan tidak ada ketulusan dalam sebuah persahabatan. Oleh karena itu, disinilah kita belajar firman Tuhan. Disinilah juga peran dan tugas gereja yang selaku Tuhan menghadirkan dalam hidup ini. Untuk bagaimana mengingatkan kita jemaat Tuhan, yang kita adalah sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus, untuk selalu mewujudkan kasih dalam hidup kita. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghormati. Kiranya kita rela berkorban untuk kepentingan bersama dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bahkan menjadi sahabat bagi semua orang, yang dimana sahabat yang dapat dipercaya tanpa kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ada ungkapan bijak mengatakan, persahabatan bukan tentang orang yang baik di depanmu, tetapi orang yang tetap baik ketika di belakangmu. Maksudnya di sini, bagaimana kita betul-betul menjadi sahabat yang baik dalam segala keadaan. Bukan karena ada udang di balik batu. Orang suka bersahabat dengan tu orang. Tetapi persahabatan yang tulus, yang lahir dari kasih Kristus, yang mau sama-sama memperjuangkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amat terlebih ketika kita ada dalam kondisi yang sulit sekarang ini. Di dalam menghadapi realitas ancaman COVID-19 akhir-akhir ini, dunia dan orang percaya, kita diuji untuk mengimplementasikan rasa sahabat di antara sesama kita, agar kita satu dengan yang lain merasa sepenanggungan untuk saling membantu. Orang di sini bersyukur di Kembuan dapat rasa sekali itu kebersamaan, saling membantu. Sehingga walaupun pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak kesusahan, menimbulkan banyak masalah, orang rasa bagaimana Tuhan pe baik. Orang rasa bagaimana Tuhan pe kasih dalam torang pe hidup melalui kasih torang pe saudara, melalui kasih torang pe jemaat, melalui kasih dari torang pe pemerintah, bahkan siapa saja yang datang membantu patorang. Karena itu, saudara-saudaraku, belajar dari perenungan firman ini. Hidup sebagai sahabat Kristus, maka kita terpanggil untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Dengan mana kita menghasilkan buah-buah iman yang di dalamnya kasih kepada semua orang. Ingat, firman Tuhan berkata, kasih mempersatukan dan kasih juga menutupi banyak sekali dosa. Terpujilah Tuhan kita yang adalah sumber kasih menyertai kita jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin.